welcome to Media Anak Arsitek atau yang kerap kali dipanggil MAR. Aku Nora Nabila dan kita sekarang lagi di salah satu coffee shop dengan konsep unik ada di Pontianak, yaitu Cofito. Nah, kita langsung aja sekarang ketemu sama pengelola Cofito ini sendiri. Yuk. Halo, Kok. Halo, apa kabar? Ya, aku Nora. Boleh perkenalan diri nih dengan Koko sendiri? Saya Vito. Oke, Iya. kerap dipanggil apa nih? Koko aja kalau Pak. Oh, Koko boleh. Vito juga boleh. Oh, oke. Nah, kita langsung aja ya dengan Cofito ini sendiri nih. Sendirinya lahan dan luas bangunan Cofito sendiri itu berapa ya, Ko ya? Kalau lahannya itu luasnya itu 768 meter persegi. Nah, tapi kita dua bidang nih. Yang di sini untuk parkirannya itu lebarnya 11 meter, panjangnya itu 25 meter. 25 meter ke depan Nah, nih. Iya, di sininya lagi tuh kisaran 16 sampai 20-an juga. Oh, Iya. oke. Nah, jadi kita dua belah L bentuknya. Oh, bentuknya L gini Iya. ya untuk Cofito itu Iya, sendiri ya. ini. Oke. Parkiran, gedung 12 kali 12, terus nanti ada outdoor. Oh, ada outdoornya lagi Ada nih. outdoornya. Ah, oke. Iya. Nah, aku lihat nih warnanya nih ini kayaknya colorful banget nih. Iya. Alasan menggunakan warna-warna tersebut nih apa ya, Ko ya? Kalau warna sih mungkin karena kita pengen ngambil satu warna yang dominasi di Pontianak ya, coffee shopnya ya. Nah, kalau untuk warna yang kita ambil memang kita pengen dominasi salah satu warna yang cukup ikonik di Pontianak, karena di Pontianak kan banyak coffee shop ya. Iya, banyak Masing-masing banget. punya warna identitasnya sendiri. Kebetulan untuk warna oranye ini masih minim, jadi kita pengennya di oranye. Terus kita imbangi lagi dengan complementary colornya itu warna biru kehijauan. Oh, biru kehijauan ya. Iya, Oke. biru kehijauan. Jadi Biar- oranye sama biru kehijauan. Oh, biar unik gitu Biar ya unik. kalau di Pontianak Ya, tuh. dan Nah, enak dilihat. Kayak gitu. Nah, terus buat tema atau gaya arsitektur yang pengen ditonjolkan dari Cofito ini sendiri apa tuh, Kok? Kalau dari Cofito sendiri sebenarnya udah 2 kali renovasi ya. Oh, 2 2 tahap kali? ya. Iya, 2 tahap. Oh. Tahap pertama itu kita ngambil industrial. Industrial untuk Iya, yang pertama ya. industrial. Nah, Oke. itu tahun pertama itu kita industrial dan semuanya itu abu-abu. Ya. Oh, full nih Full Cofito abu-abu semuanya. sebenarnya. Oh. Industrial, semen, besi, Wah. baja, rantai. Nah, itu pertama kayak gitu. Oh, Terus yang keduanya nih. level up ke yang ada unsur vintage-nya sedikit. Vintage ya, Nah, biar kita anak muda bagi banget. dua, ya. Oh. Kita bagi 2 lantai dengan 2 konsep yang berbeda. Nanti kita cek di dalam. Oke. Nah, Kok, apakah ada pertimbangan khusus nih pas Koko bangun ini untuk para baristanya di ruang kerjanya sendiri ini ya? Iya. Untuk para barista dan karyawannya tuh apakah ada pertimbangan khusus tuh, Kok? Ada pertimbangan khususnya ada. Kita mempertimbangkan dari segi workflow-nya dulu nih. Workflow, oke. Terus TikTok-an antara anak-anak bar, terus floor staff-nya, waiters-nya, sama dapur. Nah, kita harapannya itu saat ada operasional dan hektik, momen hektik itu timnya kita itu semua bisa saling berinteraksi dengan baik. Oke. Itu jadi pertimbangan. Kedua juga kenyamanan dan flow-nya untuk pengunjung, konsumen bisa mempunyai area-areanya tersendiri. Makanya kita kalau di indoornya sendiri nggak terlalu dekat, agak jauh nih. Oh iya sih, memang agak berjarak Agak gitu berjarak ya. gitu ya. Iya Karena kita sih. pengen ada privasi antara pengunjung konsumen. Antara pengunjung dan barista karyawannya itu Gitu, sendiri betul. ya. Benar. Mungkin penataannya nih untuk indoor tuh gimana ya? Kalau untuk penataannya sendiri sebenarnya kebetulan saya nggak ada pengalaman waktu itu. Oh. Dan saya memang usaha membangun ini dibantu dari segi struktur bangunan saja. Oh, oke. Bangunannya dibantu oleh arsitek, namun interior design dan penataan ruangan itu dari saya sendiri. Nah, kebetulan saya juga belum ada pengalaman. Sebenarnya ini sudah saya maksimalkan, tapi menurut saya masih kurang. Oh. Ya, harus bisa lebih baik. Semestinya bisa lebih baik kalau dari awal itu sudah ditemenin dan dari arsitek dan desain interior. Oke. Makanya buat teman-teman sebenarnya kalau memang ada budget lebih nih,
Udah, pakai arsitek aja sama interior design udah. Betul. Iya. Ini saran ya teman-teman. Jangan hemat-hemat deh. Iya, kebetulan juga kenapa kemarin berani buat nggak ngambil interior design karena memang pengen ngerasain. Oh, Iya. gimana nih Iya, gitu gimana ya. gitu. Dan ada waktu juga. Oh, kebetulan lagi ada waktu. Ini bisa turun tangan langsung, turun ke lapangan langsung. Ah, Tapi kalau enggak, mending pakai interior design aja ya. teman-teman ya. Kalau tema indoornya sendiri ini apa ya kok ya? Nah, ini yang kita tahap pertama tadi yang saya kasih tahu sebelumnya itu kita tema-temanya itu tema-tema industrial. Oh, industrial sendiri ya. Industrial. Ada semen-semennya, ada rantai-rantainya, dan suasana yang diberikan itu model-model industrial lah. Oke, Iya. secara keseluruhan berarti untuk indoor ini industrial ya kok Industrial, ya. iya. Oke. Nah, untuk outdoor Covito sendiri ini kok penjelasan tentang outdoornya segala macamnya tuh gimana tuh? Boleh Oke. kali. Kalau untuk outdoornya Nora, kita memang tetap mengambil esensi industrial juga. Aha. Nah, dari segi mungkin dari ada meja-meja semen, ada Aha. batu-batuan, ada besi-besi. Nah, terus kita juga ngambil konsep open space ya. Jadi kita pengen banget buat teman-teman yang seandainya pengen udara segar pagi-pagi atau sore-sore, malam-malam pengen lebih leluasa aja. Aha. Kita cukup luas untuk outdoornya, kita cukup fokus untuk outdoornya, tapi banyak juga ini yang terteduh nih, kanopinya juga ada, jadi kalau hujan masih aman. Nah, itu. Nah, aku tuh sebenarnya tertarik sama satu nih kok dari Apa? tadi ini nih. Oh Pohon yang udah ada di sini nih. Gimana dengan vegetasi yang ada di sini nih kok? Apakah memang dari awal udah ada atau beli di luar atau langsung tanam tuh gimana kok? Jadi kalau untuk yang khususnya pohon ketapang ini memang dari pertama di tempat ini udah ada. Oh, Nah, sebelum pembangunan ini udah ada. Bahkan sebenarnya ada dua, satunya di sini, satunya di sebelah situ. oh tapi yang di Yang di sana situ nggak sengaja dipotong sama teman-teman yang kerja waktu itu. oh nggak sengaja ya pas Sengaja itu ya. ketolong, jadinya juga udah nggak bisa ketolong. Ya udah kita pertahanin ini. Soalnya kita pengen pertahanin dua pohon ketapang besar. Oh, berarti Iya. memang udah ada sebelum pembangunan Udah, ya nah. kalau pohon ketapangnya sendiri. Benar. Kalau sisanya yang ini nih Sisanya ini kita tanam sendiri, Tanam beli sendiri. potnya kita tanam sendiri. Harapannya biar lebih menghijaukan lah. lebih menghijaukan Benar, ya. iya. Terus boleh sih. Terus ini nih furnitur yang ada di sini semuanya nih kok Oke. custom atau cuma beberapa aja atau semuanya nih Sebenarnya mungkin? kebanyakan custom. Kebanyakan. Custom. Contoh kayak ini kan kita ngambilnya dari keramik sama besi ya. Aha. Nah, kita las terus kita ini keramik ini. Granit ini tempatnya. Oh Ini walah. kan tahan air, tahan hujan. Nah, terus ada juga nih meja-meja semen ini. Oh iya, tapi ini buat yang ramean gitu ya kok ya. Nah, di sini selalu kita hampir semua meja itu ada colokannya. Colokannya di bawah kan. Oh di bawah semua Iya, ini. biar nggak merusak estetika. Ah benar, kita Iya. lagi-lagi ya estetika itu penting teman-teman. Kipas angin, lampu cahaya juga ada kalau malam biar nggak terlalu gelap. Dan juga kita ada musola juga. Berarti ini Tuh. salah satu dari fasilitas yang ada apa yang ada di outdoor ini ya. Iya, musola kita ada. Terus toilet kita juga akan ada 2 lantai. Dua-duanya juga ada toilet. Di bawah ada toilet, di atas juga ada toilet. Yang di dalam itu indoor yang tadi barusan kita bahas di dalam itu. Iya benar. Itu ruangan indoornya ber-AC. Dan kita mengikuti tren dunia, mengikuti tren global. nih. Di mana Oh, nih. kayaknya orang udah sering ngepot ya. Iya, Nah, kayaknya semua Kita orang deh. memperbolehkan di dalam. Oh di dalam boleh boleh. ngepot. Yang nggak boleh ngerokok. Oh jujur saya sendiri baru tahu loh di dalam tuh boleh ngepot ya Iya. ternyata. Terus buat teman-teman yang kayak mungkin wah ngepot nih kan mungkin tetap aja ngerokok kayak orang ada orang mikir gitu ya. Coba kita percaya kalau ngepot itu nggak meninggalkan bau biasanya. Iya sih, karena biasanya wangi gitu ya. Wangi. Nah, dan tidak wangi harumnya itu atau baunya itu nggak stay di situ. Nah, asapnya juga nggak banyak. Iya Nah. sih benar. Tapi kalau buat teman-teman yang bawa keluarga atau bawa anak atau memang nggak pengen berinteraksi dengan rokok sama sekali, walaupun itu rokok elektrik,
kita juga ada nanti di atas itu ada ruangan khusus lagi. Oh, di atas ada ruang khusus lagi Ada nih, lagi. yang memang nggak boleh ngepot ataupun merokok. Bener. Dan Oh. itu ada AC-nya juga, ada colokannya, wifi-nya kenceng, dan untuk kapasitasnya cukup besar. Oh, berarti cocok ya memang Covito ini buat work from cafe ya kok Iya. ya. Dan semua market bisa, mau yang bawa keluarga bisa, anak muda bisa, yang pengen ngerokok, nongkrong, itu cukup. Memfasilitasi lah ya di sini ya. Oke. Konsep dari bar sama dapurnya ini gimana kok? Oke, kalau barnya sendiri itu open juga, Oh, kelihatan, benar. benar. Aha. Terus dia itu sikapnya itu sedikit melingkar ya. Oh, Jadi dia itu melingkar. ada area kasirnya, ada display cake-nya, terus juga ada area sendingnya. Sendingnya ada dua arah, sending ke dalam indoor dan sending produknya itu ke outdoor. Ada jendela kecilnya juga. Oh, ada jendela kecil Hmm. ya. Terus mejanya cukup rendah, nggak terlalu tinggi banget supaya interaksi antara barista, kasir, dan customer itu leluasa. Oke. Nah, untuk dapurnya sendiri itu open kitchen Iya. juga. Ini kelihatan gitu ya, lumayan Iya. dari tadi nih. Open kitchen harapannya itu biar customer bisa melihat cara produksi kita dari segi untuk makanannya itu kita jaga kebersihannya, terus juga kenapa dia ditutup kaca supaya aroma makanan nggak terlalu menyengat keluar. Sayang, jadi Nah, nggak mengganggu Benar, ya. walaupun di dalam sudah ada exhaust, Hah? kita juga pengen tutup ini supaya AC juga nggak terlalu kesedot, dan juga kenapa pakai kaca bukan ditutup langsung Oh full, ya? supaya harapannya juga interaksi sesama tim kita itu lebih leluasa, bisa sambil lihat-lihat nih. Workflow itu Iya, tadi yang kita benar. bahas ya, benar Kalau kita sih. tutup sendiri kan kayaknya melimitasi aja. Melimitasi, Hmm, benar betul. sih. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya boleh kok? Oh iya boleh ya. Wah, ada dua lantainya lagi. Bener. Ya. Cuman kita masih matiin lampu yang hemat karena siang kadang juga terlalu panas dan terlalu dekat dengan atap. Jadi kita fokusnya di bagian bawah aja. Terus ini indoor yang tadi aku bahas pas di outdoor. Nah ini PX Lagi perempuan ya, kan Iya. hidupin AC ya. yang banget di dalam. Nah, ini ada semi outdoornya, ada indoornya, dan outdoornya itu semi outdoornya itu bisa langsung dari keluar. Yang di sebagian situ juga bisa langsung dari keluar. Nah, kayak gitu. Ini bawa dalamnya, kebetulan ada yang dingin. Bisa jadi ruang meeting gitu ya kok ya? Oh iya. Meeting. Nah, di sini yang saya bilang itu kita ngambil esensi atau desain-desain vintage. Oh Ya, modern vintage. Ya. Ya, jadi di sini ada sofanya, kursinya, kayu. Terus ini ada colokan juga. Oh, colokannya tersembunyi ya. Ya, estetik. Oke. Nah, Tidak merusak estetika sekali lagi. ini juga ada lukisannya. Ini custom juga lukisannya. Pasti ya. Dari mana? Ini pelukis lokal justru, Pontianak. Benar. Dengan nama Dengan Bang Ari. Iya. Hanya bokanannya dia. Iya, benar. Benar. Ibu loh kok. Info dia. Dan ini karena saya bilang takutnya customer suka pegang, jadi dilapisin sama template di belakang. Tapi sebenarnya kan Kenapa? iya kayu. Ini konsepnya tadi vintage ya. Iya, benar-benar vintage. Kita juga ada proyektor. Nah, hari ini kebetulan ada meeting juga, jadi kita lagi nyiapin juga untuk speaker, mikrofon juga ada. Jadi kalau mereka mau briefing atau mereka mau meeting tuh bisa sambil presentasi.
Oh Dan iya. juga fasilitasnya juga yang saya tadi bilang di atas itu, kita buat teman-teman yang bawa keluarga atau bawa anak-anak, itu juga ada baby chat. Ada baby chat tetap disediakan Disediakan. ya. Tapi material dirinya sendiri ini apa tuh? Ini mau semen, Semen semen. Kecuali yang bagian sini. Yang bagian sini itu GRC. IFC. GRC. GRC. Oh lebih berbunyi gitu ya. Apa GRC dia? Kalau untuk pemilihan furnitur yang ada di sini, Ini custom. oh Banten, tapi pemilihannya yang dari Kopo Dari atau saya kebetulan. oh dari Kopo sendiri ya? Iya, Berarti dari bawah sampai atas ini semuanya pilihan Kopo sendiri. benar. Nah, jadi memang ada sedikit backstory tadi itu karena saat bangun ini kita cuma dibantu dari segi struktur bangunan karena itu saat sudah itu memang harus sama ahlinya ya. Jadi kalau dari desain tadi itu memang kebanyakan dari saya karena memang pengen belajar sama waktunya juga dan mungkin dari segi budget juga kita pengen hemat. Nah, Oke. hanya saya bilang kemarin dari kebetulan dari mungkin dari timnya Lura juga salah satunya dengan Gandhi Oh, itu pernah kita pernah ragu lah ibaratnya dari dia untuk buat paling tidak penataan ruangan sih kode itu. Nah dari segi bentuknya itu kira-kira itu khususnya di lantai itu. oh khususnya di lantai 2 ini Iya. dibacakan pas Jadi dia dia bagi kita cuman saat eksekusi karena menyesuaikan dengan budget dan menyesuaikan tren yang ada enak jadi ada sedikit perubahan shifting dari desain awal yang dibantu sama Mas nantinya kan saya ubah lagi ubah lagi tapi secara keseluruhan dari Mas Gandhi juga sangat membantu. Iya, dari segi visualisasinya dan saran-saran dari Mas Gandhi udah sangat membantu. Oke, jadi tuh pas masuk aku sempat ngintip sedikit ke WC-nya. Kayak tampilan WC cewek sebetulnya tuh beda banget tuh kenapa ya? Ya, karena gimana ya, kemarin itu jadi kalau yang lantai 2 ini sebelumnya itu juga belum ada jendela sebesar ini, belum ada speaker juga, dulu itu lama banget dan memang dulu itu kita industrinya berbeda. Oh, Industri berbeda, jadi sekarang kita fokus di coffee shop aja dan lihat sini hasil dari pengembangan coffee shop yang di bawah. Nah, toilet itu sebenarnya dulu memang kita sediain dua model yang berbeda. Harapannya itu biar ciri-ciri suka foto-foto. oh, iya, iya banget selfie. Iya, Iya. cerminnya ada. Dan kebetulan sekarang kan karena dia menghadap langsung. Kalau dulu tuh enggak, dulu tuh ada pembatas. Oh, bener, Iya, bener. batasnya kita bongkar. Jadi kita lurus dari segi toiletnya itu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kurang suka langsung arah muka itu langsung toilet, tapi di sisi lain juga itu informatif nih. Jadi kalau misalnya orang naik full toilet, Oh, toilet. dia turun lagi. Oh iya, tapi menyediakannya memang 2 lantai ya Iya. sebenarnya. Karena kapasitas di atas juga agak kecil, kalau lagi rame, kalau semua kita maksain buat turun ke bawah kayaknya terlalu nggak nyaman. Iya, jadi kita sendiri lagi khusus buat cowok dan buat cewek. Apa terpisah, itu buat privasi yang lebih baik aja buat sesama gender. Iya. Iya, betul. Oke. Nah, kita sekarang udah bersama Mas Gandhi nih yang tadi Koko kenalin, yang bantu Koko ngedesain interior lantai 2 Coffee Toy itu sendiri. Nah, Mas Gandhi, konsep yang Mas Gandhi tuangkan di lantai 2 Coffee Toy ini apa aja sih? Gimana konsepnya? Kalau untuk konsep, saya bekerja sama dengan
pengelolanya sendiri yaitu Kobito. Aha. Nah, saya cuma membantu aja, palingan saya dapat masukan-masukan dari Kobito seperti ilmu-ilmu tentang Feng Shui itu terutama. Oh, dipakai ya kok ya? Itu sangat penting banget buat di arsitek. Aku baru pertama kali dengar tentang Feng Shui itu dari Koko. Oh, ternyata. Jadi kadang Feng Shui ini bukan distigmakan atau bias sebagai kayak Chinese banget nih atau apa. Enggak, sebenarnya Feng Shui itu dia memberikan satu ide di mana itu flow secara kenyamanan. Nah, kenyamanan benar gitu dari ya? segi looks ya, dari Iya. segi looks, efisiensi, dan juga mungkin dari segi energi lah ibaratnya. Kita kenapa duduk itu enak ya? Kenapa lihatnya tuh enak ya? Itu ada rumusnya ya. Ada Nah, rumusnya iya. sendiri untuk Feng Shui itu ya? Benar. Oh lah, jujur aku baru tahu loh ternyata Feng Shui itu sangat-sangat berguna dalam membangun sebuah bangunan ya. Iya, bahkan dari segala hal mungkin ya. Iya benar. Dan segala hal Dari segi operasional, flow-nya itu juga. juga ada Benar. Feng Shui-nya gitu. Iya. Oke, nah balik lagi ke Koko nih. Kenapa namanya Kofito? Oke. Kalau Kofito itu sebenarnya awalnya pengennya coffee ya, Coffee. Kofito ya, COFFI ya. Aha. To-nya itu ambil dari saya sebagai pengelola. Aha. Cuman waktu itu udah ada yang pakai. Kita coba search, Ah. cek itu udah ada yang pakai. Aha. Nah, yang kita cek itu biasa dari segi sosial medianya udah ada yang pakai belum, websitenya udah ada yang pakai belum, tempat lain udah ada yang pakai belum namanya. Nah, udah ada yang pakai, ganti lagi nih, jadi namanya Kopito, KOPITO. Oh. Ada juga yang pakai. Oh, udah Nah, keduluan ya. Nah, habis itu ya udahlah. Saya pikir kalau gabungin coffee dengan Vito-nya itu, coffee kan masih sounds like coffee, right? Ah iya. Jadi ya udah kita pakein aja Kopito. Nah, awalnya itu nggak ada hanya. Oh, Kofito doang Iya, tuh. Kopitonya doang. Tapi ada juga yang pakai. Udah keduluan Nah, lagi nih. Iya, secara sosial media udah ada yang pakai tuh. Oh, secara sosial media. Hmm. Oh. Jadi ditambahin H nih, coba nih tambahin H, Mhm. belum ada yang pakai, jadi baru kita pakai. Oke. Nah, itu dari situ. Jadi kalau filosofi juga nggak ada Oh, sebenarnya. nggak ada. Nggak ada filosofi. Emang udah Nah, keduluan aja nih ya. iya. Dan kalau dari segi logo, kebetulan waktu itu kita nyobain buat nanyain ke desain logo dari Itali. Dari Italia. Iya, iseng. Karena Iseng? dia waktu itu orang ini dia ngepost di Reels, Aha. booming, dan saya lihat, saya cek profilnya itu memang dia itu sering senang dengan model-model monogram. Oh, monogram. Iya, Oh, monogram. ikut Jadi saya monogram coba ya. email, saya tanyain biaya berapa. Kebetulan beliau juga kayaknya baik sih. Oke. Jadi dia bilang ya udah deh, lu bayarnya sekian. Terus saya juga bilang juga saya baru mulai. Oh. Saya baru mulai, boleh nggak dibantu biayanya berapa secara online aja. Terus dia bilang ya udah saya bantuin aja katanya. Mungkin dia juga ada ngecek saya juga kayak bener nggak sih ini anak nih baru mulai gitu kan. Oh, dicek tuh sama Iya. dia tuh. Jadi kita DM di Instagram, lanjut ke email. Email saya bilang, saya sampaikan kita pengennya itu ada unsur kata-kata K, V, sama T. Aha. Terus kita pengen implementasi model monogram. Oh. Karena bagi saya, menurut saya monogram itu cakep aja karena dia persisi. Nah, dia seimbang, balance. Balance Logonya ya. balance. Nah, dikasihnya model emblem, model kayak gini. Oh, nomor Kofito ini sendiri nih ya. Nah, jadi dikasih seperti itu. Saya lihat juga sebenarnya dikasih 3 option, saya pilih salah satunya ini. Dan itu nggak ada banyak revisi, nggak ada revisi sama sekali. Satu kali langsung udah tuh. Iya, dan cocok, dia langsung kasih kisah 3 desain. Ya mungkin memang sudah pro kali ya. Ah iya, udah ada pengalaman. Iya, cocok, gaskan. Ya udah saya bayar waktu itu masalah $100. $100. Iya, itu menurut saya murah banget sih. Murah Pak untuk Iya. Koko sendiri tuh Iya, ya, karena ya murah banget. ya Karena desain juga. iya, hasil desainnya juga kayaknya dari iya bagus sih, menurut saya bagus. Dalam artian kayaknya tuh kuat ini apa kokoh. Oh, Koko. Iya, ininya tuh kokoh kayak Oh iya. Satu logo juga kayak kita mendesain logo itu aku pernah dengar
setiap logo tuh ada maknanya. Setiap huruf apalagi itu ada maknanya. Mau ada warna, perpaduan warna itu ada maknanya. Ada cerita-cerita di balik kata dan hurufnya. Nah, Keren ya. iya, sayangnya kapan Covito ini berdiri nih kok? Jadi berdirinya ini Pertama kalinya. Nah, kalau dulu ini bangunnya ini 6 bulan 6 bulan. dari tanah aja. Hah? Itu kita cor bangun itu 6 bulan dan itu dimulai saat 2021 Desember. Desember 2021 ya? Ya, 2022 bulan Juni udah grand opening. Oh, Grand opening dan ini sudah berjalan 1,5 tahun. sudah 1,5 tahun ya. 2023 ini 2024 ini 2024 dah. itu udah 1,5 tahun. Iya, terus aku pengen nanya nih tentang material yang dipakai yang di main entrance tadi untuk flooring sama kanopinya. Oke. Oke, material apa tuh kok? Kalau dari segi parkiran ya kita cor aja ya. Cor itu apa ya? Kan dia ada tuh yang 22, 23, 21. Oh, itu Cuma saya ya. Iya, cuma saya dulu Oh, lupa. iya. Oke. Kalau itu kita ambilnya yang level sedang. Oh, Kan dia level ada sedang. bahan material yang misalnya kalau dia kodenya semen coran 2 berapa itu dia misalnya untuk akses orang kalau misalnya keluar masuk kendaraan berat. Oh, Nah, ada juga kendaraan begini yang ya. sedang, Iya, ada juga yang cuman sebagai buat jalan kaki Ya, aja jalan nih. kaki. Nah, Ada. kebetulan kita ngambilnya yang sedang-sedang aja karena memang kita juga ada kedatangan mobil besar juga Oh, atau iya truk-truk sih, itu nggak ada, cuma benar. mobil 4 roda aja di sini. Oh, iya. Nah, dari situ naik ke area yang entrance-nya itu ada kanopi juga. Kanopinya sendiri itu custom. Kita bikin besi dulu. Setelah besi kita timpa dengan triplek. Baru kita triplek. Habis itu seng. Habis itu baru kain. Oh. Iya, jadi yang hitam-hitam itu kain. Oh, kain sebenarnya Iya, itu ya, kain. kanopinya. Tapi kenapa kayak kelihatan kuat? Iya Karena loh. sudah dilapisi di bawahnya itu udah ada triplek sama seng. Oh. Jadi kelihatan kayak kokoh Iya, aja gitu. ngiranya tadi tuh besi loh kalau saya pertama kali. Iya. Ya, terus untuk perizinan Covitonya udah ada dari lama atau yang udah diurus gitu ya? Iya, jadi Perizinannya? kalau misalnya saat membangun usaha itu kebetulan saya posisinya waktu itu saya masih baru di Indonesia sebenarnya. Saya udah lama di luar negeri. Oh, Iya. Pas pulang ke sini pesan pertama yang diberikan oleh teman-teman dan juga para senior di bidang usaha itu rata-rata izinnya dikelarin dulu. Izinnya itu dari segi izin membangun, izin bangunan, iya. INB ya. Iya, Iya, INB di sini. Izinnya, terus izin usahanya, jenis usahanya seperti apa, izinnya juga harus ada, MIB, terus juga izin lingkungan, itu juga izin wajib lingkungan. banget. Ya kita mesti permisi juga dengan tetangga-tetangga, lapor ke RT juga. Ya wajib Iya, ya pasti wajib. ya. Bahkan kalau dari Covito sendiri itu kemarin kita bahkan samperin ke polsek sekitar. Oh. Ya, polsek kita izin juga. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi itulah namanya etika berbisnis ya. Bisnis, iya, Kita pengen benar. permisi juga. Terus selama pembangunan juga saya selalu hadir, saya selalu berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang di belakang, samping, depan khususnya. Kita sampaikan juga kehadiran kita ini sebagai apa, kita coffee shop. kayak gitu. Iya, datangnya Kita dengan sampaikan. niat baik ya, Iya. benar. Karena kalau misalnya kita samperin baik-baik, pasti diterima baik-baik. Ah, iya benar Nah, pasti dari itu itu. saya rasakan secara pribadi. Iya. Jadi lingkungan sini semua baik-baik sama kita. Syukurlah ya. Benar. Karena juga lingkungan juga mungkin mereka pengen juga kalau ada industri baru lagi khususnya di Jalan Johar, Heeh. Pontianak ini harapannya juga membangun secara area ini terbangun juga dari segi komunitasnya, Keramaian. ya keramaiannya. Mungkin itu bisa menjalur ke bisnis-bisnis lain. Wah, semoga ya. Jadi didukung. Ya, terus ini kan sebagai Koko kan sebagai pengelola ya di Iya. sini ya. Hmm. Nah, kalau from the customer point of view, menurut Koko nih, apa sih
yang mereka rasakan gitu ketika mungkin kalau misalnya ke Kopito tuh work from cafe atau cuma sekedar nongkrong sama teman-teman atau keluarga dari POV sebagai customer gitu. Kalau dari segi POV customer itu mungkin saya belum bisa mewakili, tapi memang kalau saya lihat saat saya sendiri yang kayak sudah lagi day off nih, lagi istirahatnya nih, pengen banget ngopi atau nongkrong ketemu teman di area coffee shop itu yang di Pontianak. Biasa jadi pertimbangan itu kalau satu parkirannya luas dulu nih. Oh, ini dari Kokonya sendiri nih ya? POV Koko nih teman-teman. Soalnya kalau mewakili customer kayaknya belum berani. Karena belum ngerasa ya. Nah, ini kalau jadi pertimbangan saya aja kalau mau coffee shop biasa itu parkiran. Parkiran, terus kedua interaksi sebenarnya. Interaksi dalam arti interaksi ke pegawainya bisa, interaksi ke customer yang lain juga bisa. Misalnya kalau misalnya saya ke Kopito, saya udah tahu nih di situ pasti ada karyawan ini, atau ada Kopitonya. Oh iya. Saya itu juga jadi penarik. Terus juga kita pengen juga ada pelayanan. Paling tidak ada sapa menyapa. Paling tidak ya. Itu udah minim banget tuh. Pas cabut, pas keluar juga ada sapa, ada terima kasih juga. Apalagi kalau sudah bisa sampai oh ini kakak ini nih udah sering datang nih. Apalagi kalau misalnya sampai udah duduk aja saya udah tahu mesti apa. Nah itu lebih keren lagi nih. Ngerasa homey banget nggak sih? Kayak udah dikenal gitu ya. Parkiran, pelayanan, hospitality, produknya juga mendukung dari segi harga dan dari segi produknya. Terus juga dari ini kalau saya sendiri kan perokok ya. Iya betul. Tapi Pontianak itu panas banget. Nah, jadi pengennya bisa ngerokok tapi bisa ngadem juga. Nah, jadi kayak indoor AC tapi tuh bisa ngerokok gitu ya, iya, pengennya. jadi kalau misalnya untuk Kopito sendiri kan kita ada indoor yang boleh ngepot. Terus juga saya kebetulan ngerokok nih. Nah, walaupun memang di indoor yang nggak boleh ngerokok, paling nggak akses buat ke outdoornya tuh mudah. Benar sih. Jadi untuk saya pribadi sendiri pengen parkiran luas ada, mau ngerokok atau mau ngadem juga bisa, colokan banyak. Oke, jadi kalau dari saya pribadi sendiri pengennya itu kalau datang coffee shop parkirannya mudah, luas, fasilitasnya banyak, tempat nyaman, hospitality-nya bagus, produknya sesuai dengan harga juga, apalagi kalau harganya affordable. Affordable ya, benar sih, benar pasti ya. Nah, kan Koko ini kan nggak bisa ngasih POV sebagai customernya ya. Nah, Mas Gani tuh bisa nggak ngasih POV customer selama kalau misalnya nongkrong di Kopito tuh gimana sih rasanya gitu loh? Nah, saya kan juga yang sebagai mendesain yang sebagian lah tempat ini di lantai 2 khususnya. Dan juga saya kadang-kadang kalau kerjain tugas, saya kan juga sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak jurusan D3 Arsitektur. Saya kadang nugas di sini. Nah, kalau pandangan saya itu lebih ke WFC-nya itu emang benar-benar dapat. Oh iya. Apalagi kalau nongkrongnya sama teman. Iya sih, pasti ya. Berarti sering ya nongkrong sama teman di sini? Benar sekali. Sering banget. Selalu. Teman saya juga punya pendapatnya yang sama lah. Karena tiap kali saya ajak ke sini nggak pernah nolak. Semuanya mau aja ternyata. Benar. Ternyata ada POV dari customernya. Karena kalau jujur aku sendiri memang lumayan sering kok ke sini dan temen. Apalagi kan di sini kalau ada, seingat saya biasanya kalau nggak Malming hari Rabu tuh ada live music. Benar, ya sih? ada live music juga. Iya, tuh itu jadi daya tarik saya sih. Okay. Karena kayak ada live music pasti rame dan apalagi kalau misalnya yang nyanyi tuh bagus gitu. Apalagi kalau misalnya kita kenal juga kan. Nah, kayaknya udah cukup ya. Kita udah ngobrol banyak tentang Kopito ini sama desain interiornya, salah satu pengelolanya juga Koko. Nah, terima kasih banyak kok, terima kasih banyak Mas Gandhi. Nah, itu dia dari kita media anak arsitek. Jangan lupa terus tonton video kita ya. Dadah.